Resep 1. Kue bawang. Siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka, 3 siung bawang putih yang diulek dan 4 siung bawang merah yang diulek, boleh juga diparut, 3 batang seledri, ambil daunnya saja kemudian diiris tipis, 1 butir telur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh Royco, dan 50 gram margarin. Lalu uleni adonan sampai membentuk seperti berpasir. Lalu tambahkan air kira-kira 90-100 ml. Ini saya pakai 90 ml. Jika dengan 100 ml air masih kurang, adonan masih terlalu keras, kalian bisa tambahkan lagi hingga tekstur adonan cukup untuk dibentuk. Tambahnya sedikit demi sedikit ya, biar nanti nggak kelembekan. Ambil sedikit adonan, kita taruh di bidang datar, lalu ini kita gilas hingga tipis. Pastikan setipis mungkin, karena semakin tipis, hasilnya akan semakin renyah dan juga semakin banyak. Lalu ini saya potong aja seperti ini. Saya potong pakai alat pemotong kue yang bergerigi, boleh juga pakai pisau biasa. Atau kalau kalian punya alat penggiling pasta, itu bisa digunakan ya, akan lebih cepat dan hasilnya juga akan lebih bagus. Ini saya potong bentuknya seperti ini. Selanjutnya ini saya sudah panaskan minyak goreng dengan api kecil, pakai api kecil saja. Lalu kita masukkan satu persatu seperti ini. Lebih mudah kita masukkan menggunakan tangan ya. Kita goreng dengan api kecil hingga berwarna kuning kecoklatan, sambil dibalik-balik agar matang merata. Setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini udah matang, siap diangkat, dan jangan lupa ditiriskan dan goreng sisanya hingga selesai. Kue bawangnya udah jadi. Dari 1/4 kg tepung terigu, hasilnya banyak banget teman-teman. Apalagi kalau kalian ngirisnya itu lebih tipis, hasilnya akan lebih banyak lagi. Ini tinggal dikemas pakai plastik biasa ataupun pakai plastik standing pot seperti ini juga bisa. Kalian bisa jual mulai harga 5.000 atau 10.000 atau mau dijual per kiloan juga bisa. Resep 2. Telur gabus tanpa keju. Siapkan 2 butir telur, tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh Royco. Lalu kita aduk rata. Kemudian tambahkan 200 gram tepung tapioka. Aduk-aduk atau langsung diuleni pakai tangan juga bisa. Kemudian tambahkan 2 sendok makan margarin atau sekitar 35-40 gram. Lalu kita uleni sampai adonan kalis. Ini tanpa menggunakan air ya teman-teman ya. Nah, kalau adonan sudah bisa untuk dibentuk, ini udah cukup. Kemudian kita ambil sedikit adonan, bentuk seperti ini, memanjang, ujungnya lancip ya. Langsung kita masukkan ke dalam minyak yang masih dingin. Minyaknya jangan dipanaskan, karena kalau minyaknya dipanaskan, nanti telur gabusnya akan retak-retak. Nah, kita bentuk seperti ini. Jangan terlalu banyak mengisi wajannya ya, karena nanti dia akan mengembang. Jadi isi secukupnya aja. Kalau udah selesai, ini akan kita goreng dulu. Kita goreng dengan api yang sangat kecil agar nanti nggak mudah gosong. Biarkan hingga dia sedikit kokoh, baru nanti kita balik-balik. Kita balik pelan-pelan aja biar telur gabusnya nggak patah-patah. Nah, sambil menunggu yang lainnya digoreng, kita mau bentuk lagi. Siapkan minyak di dalam wadah, minyaknya masih dingin ya. Nah, kita masukkan adonannya. Kita kembali ke gorengannya. Kalau warnanya sudah sedikit berubah dan sudah kering, ini bisa diangkat, jangan lupa ditiriskan. Dan goreng sisanya hingga selesai. Minyaknya kita biarkan hingga sedikit hangat, jangan masih panas untuk goreng karena nanti telur gabusnya bisa retak-retak. Biarkan dulu hingga hangat.
Kalau minyak sudah hangat, sekarang kita masukkan lagi telur gabus yang sudah kita rendam di dalam piring tadi. Kita goreng caranya sama ya, sampai dia sedikit berubah warna dan kering. Lalu angkat, seterusnya lakukan semuanya hingga selesai. Kue telur gabus tanpa keju udah jadi, hasilnya sangat enak, gurih, dan juga renyah. Selamat mencoba! Resep 3, kue untir-untir. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, 75 gram atau 5 sendok makan gula halus, saya pakai gula pasir yang di blender, setengah sendok teh garam, dan seperempat sendok teh soda kue. Kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur, 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml, dan ini kita aduk hingga adonannya tercampur. Kemudian tambahkan 2 sendok makan atau 30 gram margarin. Lalu ini kita uleni sampai adonannya kalis. Kira-kira seperti ini ya. Selanjutnya siapkan bidang yang datar, lalu kita ambil sedikit adonan, sedikit aja, dan ini kita akan gilas memanjang. Jadi usahakan ukurannya benar-benar sangat kecil. Kalian bisa lihat di video gimana cara aku ngebikin untir-untirnya. Kita pelintir berlawanan arah tadi ya. Nah seperti ini. Buat sekecil mungkin karena ini nanti akan mengembang, jadi kalau besar-besar hasilnya akan sangat gede ya. Kemudian siapkan minyak goreng, panaskan dengan api yang kecil. Kalau minyak udah panas, kita masukkan untir-untirnya. Goreng hingga berwarna kecoklatan agar benar-benar kering hingga ke bagian dalam. Kita goreng pakai api kecil aja. Kalau udah kokoh baru kita balik-balik ya agar matang merata. Menggoreng untir-untir ini membutuhkan waktunya lama karena kita menggunakan api kecil biar nanti hasilnya benar-benar kering hingga ke bagian dalam tapi tidak gosong. Kira-kira seperti ini ya. Udah matang, kita angkat. Dan untir-untirnya udah jadi, hasilnya lumayan banyak. Untir-untir ini sangat enak, renyah, dan manis. Renyah banget, nggak ada yang bantat. Selamat mencoba! Resep 4, kue biji ketapang. Siapkan wajan, masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua, kita buang kulit coklatnya, dan ini akan kita sangrai hingga sedikit berubah warna dan kering. Tidak perlu sampai dia kering banget ya. Kita sangrai dengan api kecil. Kalau sudah berubah warna dan sedikit kering, kita angkat. Biarkan hingga dingin, kemudian kita akan blender hingga halus. Karena kalau nggak di blender teksturnya akan terlalu kasar. Hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 120 gram gula pasir atau sekitar 7 sendok makan dan 1 butir telur. Kita aduk rata hingga gulanya larut dan telurnya itu sedikit berbusa. Lalu tambahkan 100 gram margarin dan ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan kelapa yang sudah di blender, 500 gram tepung terigu, saya pakai tepung terigu biasa yang dibeli di warung yang kiloan, dan ini kita aduk sampai rata. Boleh juga langsung diuleni menggunakan tangan ya.
Terakhir tambahkan 70 ml air dan uleni sampai kalis. Selanjutnya ambil sedikit adonan dan ini akan kita bentuk memanjang, kita gilas memanjang seperti ini. Besarnya seukuran jari telunjuk kira-kira ya, untuk panjangnya sesuai selera tergantung dengan alas yang kalian gunakan. Jadi sebesar jari telunjuk ya. Lalu kita siapkan wadah, taburi dengan tepung terigu dan ini kita gunting-gunting, jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Ini kira-kira hanya 2 mili sampai 3 mili aja. Kita bentuk menyerong seperti ini ya. Pastikan gunakan gunting yang benar-benar bersih dan steril. Nah, kalau sudah ada yang digunting seperti ini, sekarang ini lanjut aja bisa digoreng langsung. Siapkan minyak goreng, ini sudah saya panaskan dengan api yang sangat kecil. Kalau minyak udah panas, kita masukkan kue biji ketapangnya dan kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Biarkan hingga sedikit kokoh, baru nanti kita balik-balik agar matang merata ya. Sambil menunggu yang ini digoreng, kalian juga bisa sambil untuk memotong-motong lagi adonan biji ketapangnya ya. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan, ini udah matang, siap diangkat. Jangan terlalu coklat warnanya ya, karena ini kalau diangkat proses memasaknya tetap akan berlangsung sampai kue biji ketapangnya itu kering. Udah jadi. Kalau udah dingin bisa diwadahin toples ataupun plastik dengan tertutup ya. Selamat mencoba, semoga suka. Resep 5 kue kuping gajah. Siapkan wadah, masukkan 300 gram tepung terigu, 15 gram tepung tapioka, 60 gram gula halus, saya pakai gula pasir yang di blender, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, dan ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Lalu tambahkan 1 saset susu kental manis putih dan aduk rata. Lalu tambahkan 50 gram margarin asin dan kita aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 90 ml air dan ini kita uleni sampai adonan kalis. Jika dengan 90 ml air adonan masih terlalu keras, kalian bisa tambahkan air sedikit demi sedikit hingga adonan cukup untuk dibentuk. Selanjutnya tutup adonan dan istirahatkan selama 15 menit. Setelah 15 menit buka tutupnya, adonan semakin lentur. Lalu kita bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak dan siapkan 15 gram coklat bubuk, tambahkan air kira-kira 3-4 sendok makan hingga tekstur coklat bubuk menjadi seperti ini, jangan terlalu cair ya. Lalu kita ambil satu adonan yang sudah kita bagi tadi, kemudian tambahkan selai coklatnya dan kita uleni sampai adonan tercampur rata. Cara seperti ini akan lebih mudah daripada kalian mencampurkan langsung coklat bubuk ke dalam adonan karena akan sulit tercampur rata. Kalau nggak ada coklat bubuk boleh pakai pasta coklat. Nah, selanjutnya kedua adonan ini saya bagi lagi menjadi 2 bagian sama besar. Lalu kita siapkan 4 kantung plastik kiloan, plastik ukuran 1 kilo ya. Kita gunting bagian ujungnya, ujung bagian bawahnya kita gunting agar nanti kalau untuk giles plastiknya tuh nggak menggembung. Masukkan 1 buah adonan. Kemudian ini saya lipat 3/4-nya seperti ini ya. Lalu kita gilas sampai adonan tipis menyesuaikan dengan panjang dan lebarnya plastiknya ya. Jadi sampai full 3/4 bagian plastik. Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Selanjutnya kita ambil satu adonannya dan plastiknya bagian pinggiran dan bagian bawahnya ini kita gunting agar nanti bisa terbuka. Nah, kalau sudah digunting, untuk adonan coklatnya juga sama ya, kita gunting juga, lalu tempelkan adonan coklat dengan adonan putihnya kayak gini. Tutup kembali dengan plastiknya dan ini kita gilas sampai tipis sesuai dengan ukuran panjang plastik kiloannya ya. Jadi mengikuti ukuran panjang plastik kiloannya, kalau lebih dikit juga nggak masalah. Lalu kita gulung rapat dan juga padat. Seperti ini, pelan-pelan aja, pastikan benar-benar rapat, padat.
dan tidak berongga, karena kalau berongga nanti ketika digoreng dia akan memisah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita gulung lagi dengan wadah plastiknya dan kedua ujung kita ikat rapat. Saya ikat menggunakan karet gelang dan kita simpan di dalam freezer selama 4-5 jam. Setelah 4-5 jam ini udah mengeras. Yang satu bisa kita simpan di dalam sealer bagian kulkas yang bawah ya. Kemudian yang satu lagi ini langsung bisa kita potong-potong. Kita motong dulu nunggu lunak teman-teman ya, karena kalau masih keras ini belum bisa dipotong. Kalau paksa dipotong akan hancur. Jadi kita tunggu sampai dia sedikit lunak seperti ini kira-kira, akan sangat mudah dipotong kalau sudah sedikit lunak. Adonan akan kembali lembek, jadi ini harus cepat. Setelah dipotong-potong kita taruh di wadah yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Nah, adonan akan kembali normal ya, akan lembek, jadi pastikan jangan sampai lengket di wadah yang tempat untuk kita naruh seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak dengan api kecil. Kalau minyak udah panas, kita goreng kuping gajahnya hingga kering kuning kecoklatan. Biarkan sedikit kokoh, baru ini nanti kita balik. Nah, sambil kita menggoreng seperti ini, kalau adonan yang satu sudah lunak, kalian bisa potong-potong lagi. Jika warnanya sudah kuning kecoklatan, ini udah matang, siap diangkat, tiriskan, dan goreng sisanya hingga selesai. Mudah banget kan cara buatnya, kalian nggak perlu lagi beli-beli di warung ya, bikin sendiri lebih sehat dan juga lebih enak. Rasanya sangat enak, renyah, dan juga manis, ada gurih-gurihnya. Selamat mencoba, semoga suka. Resep 6 kue keciput wijen. Siapkan wadah, masukkan 5 sendok makan atau 70 gram gula pasir, tambahkan 1 butir telur, setengah sendok teh garam, 50 gram margarin, lalu ini kita aduk sampai gulanya larut. Setelah gula larut, tambahkan 250 gram tepung ketan, 50 gram tepung tapioka, dan ini kita aduk rata. Boleh juga langsung diuleni menggunakan tangan ya. Kemudian tambahkan 100 ml santan, lalu kita uleni sampai adonannya kalis. Jika dengan 100 ml santan masih kurang, kalian bisa tambahkan air biasa ya, sedikit demi sedikit. Karena biasanya ukuran telur itu berbeda-beda ya. Nah, ini masih terlalu keras, saya tambahkan lagi air kira-kira 10-20 ml sampai adonan nanti mudah untuk dibentuk. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita siapkan wadah, masukkan wijen secukupnya. Lalu kita ambil sedikit adonan, bulat-bulatkan, balur dengan wijen. Cara seperti ini juga bisa, tapi ini membuat wijen kurang melekat dan juga nanti kalau digoreng wijennya gampang terlepas dari adonan. Cara yang kedua, kita ambil sedikit adonan, kita gulingkan di air sedikit aja ya, cukup dia sedikit basah aja, dan gulingkan di wijennya. Lalu kita padatkan. Cara ini akan membuat wijen lebih melekat dan juga kalau digoreng nanti wijennya nggak mudah rontok. Untuk bentuk kue keciput yang kedua, seperti ini ya, kita buat memanjang dulu karena biasanya kue keciput wijen itu bentuknya ada 2 macam ya. Kita buat ukurannya kecil aja karena ini nanti kalau digoreng akan mengembang. Potong-potong panjangnya sesuai selera, ini saya buat kira-kira panjangnya 2 cm aja. Lalu kita gulingkan di air, gulingkan air sedikit aja teman-teman ya, bukan direndam dengan air. Padatkan wijennya seperti ini. Memang agak lama tapi ini akan buat wijen lebih melekat sehingga nanti wijennya nggak mubazir kebuang ya. Kita goreng dengan api yang sangat kecil. Minyaknya sudah panas ya, api kecil aja. Goreng hingga berwarna kuning kecoklatan. Kalau semuanya sudah mengapung, sudah cukup kokoh, ini baru boleh kita balik dan diaduk-aduk agar matang merata. Dan kalau warnanya sudah kecoklatan, ini kita angkat. Tiriskan, goreng sisanya hingga selesai. Caranya juga sama ya untuk yang bentuk panjang-panjang. Kue keciput wijennya udah jadi, siap untuk disajikan. Ini rasanya enak banget, manis, gurih, dan juga wangi. Selamat mencoba. Resep 7 kue kacang telur. Siapkan setengah kilogram kacang tanah yang sudah dicuci bersih dan dikeringkan. Ini saya jemur sebentar agar airnya itu lebih set aja, jangan sampai kering banget. Lalu kita lelehkan 50 gram margarin. Kalau margarinnya sudah leleh, kita angkat dan biarkan hingga dingin.
Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 2 butir telur. Tambahkan 150 gram gula halus, saya pakai gula pasir yang di blender. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kita aduk rata sampai gulanya larut. Setelah gula larut, masukkan margarin yang sudah dingin dan aduk lagi sampai rata. Nah, ini namanya bahan basahnya ya. Untuk bahan keringnya, siapkan wadah, masukkan 500 gram atau setengah kilogram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu biasa yang dibeli-beli di warung yang kiloan itu. Kemudian, kita tambahkan 60 gram tepung maizena. Semua bahan kita ayak untuk memastikan nggak ada tepung yang bergumpal. Lalu kita aduk rata hingga semua bahan kering benar-benar tercampur. Kemudian kita siapkan wadah, masukkan kacang tanah. Ini saya ambil sepertiga bagiannya dulu karena ini saya buat 3 tahapan. Tambahkan 3-4 sendok makan larutan basahnya. Kita aduk sampai kacang tanahnya terlumuri dengan adonan basah. Terus kita tambahkan tepungnya kira-kira 3-4 sendok makan. Aduk kembali sampai rata. Boleh juga ini diguncang-guncangkan dengan baskomnya ya. Lalu kita saring di wadah yang berlubang, saya pakai wadah nasi. Dan ini kita ayak seperti ini sampai tepungnya habis rontok ke bawah. Ini tepungnya jangan dibuang karena ini nanti bisa kita saring lagi, bisa diayak dan bisa digunakan untuk membalur kacang telurnya. Kita tambahkan lagi adonan basah kira-kira 3 sendok makan, nggak terlalu penuh ya. Aduk rata. Lalu kita tambahkan lagi tepungnya kira-kira 3-4 sendok makan. Ini saya ulangi sampai 4 kali ya. 4 kali bahan basah dan juga 4 kali penepungan. Untuk kacang tanah setengah kilogram ini dengan tepung setengah kilogram dan bahan basah ini sudah cukup, tidak perlu tambah ataupun tidak kurang, udah pas banget. Jadi untuk penggunaan larutannya biar nanti nggak kurang, lebih baik dikira-kira ya sekitar 3-4 sendok makan aja, jangan terlalu banyak biar nanti larutan basah ini cukup untuk menghabiskan setengah kilogram kacang. Setelah 4 kali penepungan, ini yang sudah saya ayak lalu saya taruh di wadah nampan dan saya lakukan semuanya sampai selesai. Boleh juga sambil digoreng dulu baru kita lakukan penumpukan lagi. Ini saya mau goreng, minyaknya sudah saya panaskan dengan api yang kecil. Kalau minyak udah panas, kita masukkan kacang telurnya. Jangan diaduk-aduk karena tepungnya nanti bisa rontok. Biarkan hingga sedikit kokoh, baru nanti akan kita balik ya. Kalau kacang telurnya sudah mulai kering, ini kita aduk-aduk dan masak hingga matang hingga berwarna kuning kecoklatan seperti ini. Kemudian angkat dan tiriskan, lalu goreng sisanya hingga selesai. Jangan lupa harus pakai api kecil ya. Kita taruh di wadah yang sudah dialasi menggunakan kertas dan biarkan hingga dingin. Setelah dingin ini bisa dikemas, bisa dimasukkan ke dalam wadah toples, di wadah tertutup ataupun di wadah plastik ya. Hasilnya sangat renyah, enak banget. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka.